awalnya cuman mengurangi anak-anak ini kan suka main gadget. Tanjung Pinang lumayan, walaupun tidak juara umum, kita dapat 10 medali emas. Itu dapat apresiasi nggak sih Pak dari pemerintah sendiri? Hai, selamat datang di UCAS. Balik lagi bersama aku Yoli, dan hari ini aku sudah bersama dengan anak Kepri yang sangat berprestasi dan tentunya membanggakan. Ada Suarez Latif Anugrah dan juga didampingi oleh ayahnya Pak Bambang. Halo, selamat pagi Latif dan juga Pak Bambang. Apa kabar? Pagi, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak dan juga mengucapkan selamat ya untuk Latif habis menang dari O2SN ya Dek ya. Meraih medali emas dan juga perak. Wah, keren. Nah, ini kebetulan karena hari ini udah kedatangan dari anaknya juga dan juga bapaknya nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol terkait parenting untuk anak yang berprestasi dan juga gimana sih awal mula adiknya tuh bisa berprestasi kayak gini. Dan mungkin mau ke bapak dulu nih. Pak, ini kan Latif ya? Iya. Latif ini kan seorang atlet, masih muda juga. Awalnya si Latif ini bisa mungkin menjadi atlet renang itu gimana sih? Ya, awalnya sih kami tidak ke atlet. Awalnya cuman mengurangi anak-anak ini kan suka main gadget. Jadi awalnya ya mau renang nggak, kalau mau renang kita anterin. Awalnya seperti itu, ya lama-lama senang anaknya. Kebetulan kita kan berdua sama abangnya. Jadi coba-coba deh renang untuk mengurangi main gadget. Rupanya ada pertandingan nih, kita ikut awalnya. Oh, rupanya bisa bersaing nih sama kawan-kawannya, padahal dia masih baru. Kalau Suarez ini, Latif ini, dia dimulai dari TK ya, TK umur 5 tahun. Oh, umur 5 5 tahun. tahun TK, terus SD sampai sekarang kelas 5. Oh, Jadi jadi sudah memang 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun lalu yang awalnya untuk ngurangin gadget, tapi justru ternyata dia malah ketagihan ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri kenapa milih renang gitu sebagai olahraganya? Ya kalau saya terserah anaknya maunya kemana. Yang penting bisa olahraga gitu. Oke, jadi untuk mengurangi gadget akhirnya dileskan lah ya berenang kayak gitu. Nah, kalau adiknya sendiri nih ada Suarez. Halo Suarez, sebelumnya kamu keren banget loh menang medali emas dan juga perak di gaya renang kupu-kupu sama apa ya Pak? Tidak, di gaya 100 meter bebas dapat perak, Oke. 50 meter gaya punggung dapat emas. Wah, keren. Jadi sebelumnya gimana nih perasaannya abis dapet emas sama medali perak mewakili Kepri? Perasaannya gimana? Senang soalnya latihannya nggak sia-sia. Oh gitu. Tapi jadi penasaran loh. Ternyata kan kalau dari papa nih, dari ayahnya nih, ngelesin atau mengikut sertakan Suarez itu ke dalam itu ya renang ya Pak ya. Itu karena untuk ngedistract dari gadget. Tapi ternyata malah ketagihan. Emang seseneng itu berenang? Kenapa milih renang tuh? Karena nggak ada sih, cuma hobi aja. Oh hobi. Kayak gitu ya, awalnya hobi. Tapi boleh cerita dong kemarin gimana tuh pada saat lomba? Apa sih yang seru? Kemarin di Jakarta ya? Sebenarnya karena bisa bersaing dengan provinsi lain. Oh iya. Tapi ada kesulitan gak sih Dek kalau misalnya lomba-lomba kayak gitu? Apa? Waktu latihannya lebih banyakin biar bisa dapat medali. Oh latihannya dibanyakin. Tapi emang kalau misalnya ikut lomba kayak gitu kamu udah dari usia berapa Dek? Kelas 3. Kelas 3. Berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, kalau misalnya lomba kayak gitu Pak, digabung gak sih dia sama teman-teman seusianya atau dari berbagai usia tuh? Kalau kejuaraan lokal gitu biasanya tingkat
usia. Jadi ada kelompok umur dia. Kelompok umur 5, 4, 3, maksudnya kalau kelompok 5 tuh umur 7 dan 8 tahun. Kelompok umur 4 itu 9 dan 10. 3 begitu seterusnya. Nah, kebetulan Suarez ini juga kemarin ikut Popda. Kalau Popda itu kan Pekan Olahraga Pelajar Daerah antar seprovinsi Kepri. Beliau ikut, ya alhamdulillah juga kemarin ikut di gaya 200 meter bebas dapat perunggu. Nah, kalau yang Popda itu tingkat usianya yang penting masih pelajar. Jadi dia udah melawan yang besar-besar. Nah, kalau yang di O2SN ini kan tingkatannya SD, maksimal kelas 6. Berarti kalau misalnya setiap lomba gitu kadang Suarez sendiri ngehadapin teman-teman yang usianya lebih jauh ya? Oke. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih ngedukung Suarez dan katanya abangnya juga atlet ya? Iya. Nah itu gimana tuh dorongan dari orang tua ke anak itu seperti apa? Ya kalau saya terpulang kepada anaknya. Anaknya kalau mau prestasi harus berlatih dengan giat gitu. Yang Suarez bilang tadi ya tantangannya itu latihannya berat. Ya gimana nggak berat, kita latihannya pagi, kemudian sore, pagi, sore, pagi, sore begitu. Selama 1 minggu itu paling liburnya cuma hari Minggu. Itu setiap hari? Setiap hari. Bukan karena mau lomba aja tuh? Kalau mau event seperti O2SN kemarin ya seperti itu. Cuman kalau tidak ada event, ya kalau hari-hari biasa tetap latihan. Senin sampai Jumat sore, hari Sabtunya kami pagi aja. Nah, kebetulan ini kan hari Sabtu, tadi pagi latihan. Oh tadi baru pulang latihan ya? Wah kecapean dong. Nah jadi gini ya Pak nih, kan banyak ya orang tua yang mungkin hari ini nggak mau mengikut sertakan anaknya di suatu kegiatan luar gitu karena berpikir khawatir nanti anaknya tuh nggak fokus ke sekolah. Tapi kalau Bapak dan istri sendiri ya, ibunya Suarez, kenapa nih kok mendorong sekali gitu loh? Mendorong tentu ya, namanya memotivasi anak gitu. Mengizinkan sampai dari pagi sore. Takut nggak sih anaknya ketinggalan mata pelajaran sekolah gitu, Pak? Ya, sekarang kan kebetulan ya nggak tahu ya kurikulumnya berubah atau enggak. Kebetulan pernah dengar kemarin kurikulum Merdeka, ya anak-anak bebas mau arahnya kemana. Nah, kalau mengenai prestasi belajar di sekolah tentu diseimbangkan gitu. Dia juga walaupun capek berlatih di kolam, ya pulang juga ada belajar. Seimbang lah, seimbang. Jadi tetap meskipun sering latihan berenang, tapi juga dari pendidikannya sendiri tetap Bapak dan istri selaku ibunya Suarez tetap diseimbangkan ya. Jadi pandai-pandai bagi waktu. Oh pandai-pandai bagi waktu. Kalau gitu aku mau ke Suarez deh. Halo Suarez, tadi kakak udah denger nih cerita dari ayah terkait latihannya tuh ternyata berat banget. Kayak gitu. Itu kan nggak mudah atau sulit sih sebenarnya itu untuk Suarez sendiri? Lumayan sulit. Tapi kok kayaknya happy-happy aja nih. Karena kalau latihan sulit, kalau hasilnya bagus, alhamdulillah semua. Pikirannya keren banget. Kamu punya pikiran kayak gitu keren banget loh di usia segini. Jadi Suarez ceritain dong kalau dari atlet sendiri kan banyak nih mungkin yang nggak tahu karena biasanya kan anak-anak seusia dia masih main gadget ya Pak yang biasa kayak Bapak sampaikan. Kalau misalnya kehidupan jadi atlet tuh gimana sih? Masih ada main gamenya gitu juga nggak? Atau udah nggak sempet tuh? Masih ada sempet sikit-sikit. Oh masih ada sempet sikit-sikit. Suarez tapi kan capek tuh pagi sore terus juga harus sekolah akademiknya nggak boleh ketinggalan dari ayah dan ibu juga dapat dorongan. Terus kalau misalnya lagi capek gitu biasanya menghibur diri tuh gimana sih biar tetap konsisten juga berenangnya? Tetap ikutin aja. Oh tetap ikutin aja. Pernah nggak bosen? Nah. Terus ngapain kalau ada bosan? Istirahat saja. Oh istirahat 1 hari. Terus kalau istirahat gitu obrolin ke orang tua pengen stop dulu deh gitu. Oh nggak ada. Tapi kalau gitu latihannya di mana Suarez? Itu bajunya lumba-lumba swimming club. Di mana tuh klubnya? Di sana.
Di Busana di mana tuh, Pak? Di ini Busana Swakarya itu. Ah, Jadi di situ kita ada klub namanya Lumba-Lumba. Kita ada ya kita banyak terima kasih sama pelatih-pelatih Lumba-Lumba ya terutama Pak Posma Manulang. Yang banyak mendidik beliau ini Pak Posma Manulang. Sebelumnya kita tuh ada pelatih namanya Pak Agus. Kebetulan beliau sudah meninggal di tahun lalu. Banyak dorongan dari beliau, banyak nasihat dari beliau, banyaklah dorongan dari beliau sehingga ya emang targetnya almarhum itu di tahun ini klub lumba-lumba itu 13 tahun lamanya untuk menunggu bisa berprestasi di nasional. wow, keren banget. Jadi kalau Suara sendiri artinya udah lomba sampai tingkatan nasional selain dari O2SN itu kemana aja tuh, Pak? Kemarin pernah ke Riau, cuman kalau di Riau itu masih tingkat usia, kemudian masih kelompok umur. Oh gitu. Ke Riau. Ya kalau klub lumba-lumbanya banyak. Kemarin pernah ikut di Indonesia Open, Jakarta Open, dan ada juga yang berprestasi gitu. Kalau dari Suara sendiri cita-citanya apa nih ke depannya, pengennya ada lomba apa sih yang pengen dikejar gitu? PON. Oh, PON. Wow, kenapa emang itu cita-cita banget itu? Terus gimana tuh dengan buat ngejar cita-citanya? Latihannya disiplin. Oh, latihannya disiplin. Pak, usia segini untuk anak disiplin tuh mudah gak sih? Karena saya aja yang tua ini kayaknya susah banget tuh untuk disiplin, bangun komitmen kayak gitu. Iya. Jadi kalau saya sih mendidiknya terpulang pada anaknya. Saya cuman memberikan alarm, istirahatnya yang cukup. Berarti jam 9 atau setengah 10 udah paling telat tidurnya. Kemudian jangan lupa pagi bangun, sholat subuh. Ya kalau mau latihan, mau menambah ya silahkan. Ya tambah dengan skipping, sit up sendiri ya silahkan. Tanpa disuruh. Kalau mau maju ya silahkan. Jadi saya secara pribadi hanya memberikan alarm. Kalau mau silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi ini kakak adik kalau misalnya di rumah mereka berkegiatan tuh Pak di pagi hari, skipping, olahraga kayak gitu. Ya kadang-kadang kadang-kadang mereka merasa lelah, bosan ya kadang-kadang ngomong hari ini libur ya udah libur silahkan. Berarti juga nggak dipaksa ya. Ya. Oke. Nah, Suares tadi ternyata rajin ya untuk latihan kayak gitu. Emang capaiannya pengen dicapai jadi PON ya? Kenapa PON? Bisa bersaing dengan negara lain. Oh gitu, pengen bersaing. Tapi Suares kalau misalnya latihan renang gitu biasanya ditemenin sama siapa? Sama papa, sama ibu? Nggak ada. Oh nggak ada, sendirian. Oke, jadi kalau misalnya latihan di sana tuh gimana tuh? Rame-rame, terus ada pelatihnya gitu juga? Oh, terus kemarin pada saat dapat medali emas sama medali perak, dapat apa nih dari ayah dan bunda nih? Suka dikasih gift gitu nggak sih Pak buat semangat gitu, penyemangat? Ya kadang-kadang, cuman ya yang kita berikan yang selalu bermanfaat. Contoh, ini kalau dapat prestasi kita beliin kacamata renang ya. Jadi manfaatnya untuk anaknya sendiri lagi gitu. Entah kita, oke, kali ini kalau juara kita beliin celana renang ya, yang agak bagus gitu. Oh, kalau alat renang gitu ada tingkatan juga ya Pak ya? Kalau alat renang itu kalau yang celana renangnya aja yang untuk yang putra tuh ada yang harga 12 juta juga ada. Oh serius? Ya, bahkan ada yang lebih. Cuman ya emang belum waktunya. Ya kita beli yang masih yang standar-standar aja yang harga-harga 500. Tapi Pak kalau misalnya kayak menang O2SN kemarin, terus juga ikut Popda ya Dek ya? Nah itu dapat apresiasi nggak sih Pak dari pemerintah sendiri? Nah, kalau dari kegiatannya kan kemarin ada, alhamdulillah kemarin kalau di kegiatan itu dapat juara 1 itu 15 juta ya. 15 Wih, juta. Ci, lagi banyak duit nih Suaresnya nih. Kemudian perak itu dapat 10 juta. Nah,
tadi berbicara menyinggung pemerintah ya. Jadi kalau O2SN ini kan tingkatannya ada kota, ada provinsi. Nah kalau kota kemarin alhamdulillah eh, SD, SMP itu kan tingkatan kota clear lah. Dibantu dengan namanya Igornas. Berterima kasih juga dengan Igornas bisa melaksanakan ini. Kemudian tingkatan provinsi SD SMP itu kita hampir nggak jadi. Kenapa hampir gak jadi? Nah, kita nggak tahu. Pemprov ini menganggap SD SMP kan bukan miliknya provinsi lagi. Oh, kota ya. Ya, kota. Cuman saya juga bingung. Ini kan tingkatannya provinsi. Tingkatannya provinsi, emang kabupaten kota bisa melaksanakan tingkat provinsi? Kan nggak mungkin. Nah, mereka menganggap ini tidak ada cantolannya. Ya, kalau tidak ada cantolannya, kan ini udah agenda rutin. Tiap tahun itu ada. Tahun sebelumnya harusnya menjadi menjadi bahan evaluasi. Kenapa tahun ini juga nggak ada? Ya harapan saya tahun depan ya janganlah gini terus gitu. Masa tiap tahun juga mesti nggak ada katanya. Jadi pengorbanannya lumayan kemarin kita cari ke sana, cari sini, jumpa sana, jumpa sini, akhirnya dilaksanakan gitu. Kita berangkat pun ya hampir nggak diberangkatkan. Hampir nggak diberangkatkan karena Iya. apa? Ya karena bahasanya kami nggak punya anggaran. Ya. Jadi ya sebetulnya tidak ada anggaran pun kami sebenarnya cuma butuh rekom dan di sana anak-anak ini dan pendamping sudah dibiayai di APBN O2SN. itu. Oh iya benar. Jadi dari tiket pesawat, transportasi sana, penginapan, makan semua udah ditanggung. Justru kalau adik-adik tadi kesulitannya karena latihannya dan lain-lain, tapi justru yang dihadapi dari klub dan juga orang tua dan juga ini sebenarnya masalah dari atlet juga ya Pak ya. Justru nggak didukung sama provinsi ya Pak, sama pemerintah ya Pak ya. Iya, tidak didukung karena bahasanya tidak ada kegiatannya nih, kegiatannya nggak ada cantolannya. Jadi kita berusaha lah kawan-kawan kemarin hubungi sana, hubungi sini, akhirnya dilaksanakan dengan apa adanya. Oke. Beda sekali dengan tingkatan SMA, SMK. SMA, SMK itu kegiatannya wah di Batam. Nah kebetulan kemarin ya ini kegiatan apa adanya, bahkan yang juara-juara ini hanya mendapatkan medali saja. Gak ada apresiasi Tidak uang ada. saku, uang jajan ya istilahnya Tidak ada. ya. Tinggal di rumah masing-masing. Nah yang kalau yang dari daerah lain kebetulan ngadainnya di Tanjung Pinang, kebetulan saya ngikutin terus jadi tahu. Ke kabupaten lain yang ngikut ditempatkannya di LPMP di Ceruk Ijo, itu dibantu dengan LPMP. Kan LPMP punya tempat tinggal di sana ya. Tempat Benar-benar. tinggal, Mungkin kayak asrama ya, apa gimana tuh? asrama. Jadi kabupaten lain boleh tinggal di sana. Nah, beda jauh sekali dengan SMA, SMK. SMA, SMK tuh semua sudah ditanggung dan dapat uang saku lagi. Selain dapat uang saku, yang juara pun dapat apresiasi. Nah, harapan saya orang tua, kebetulan Suarez ini, Latif ini tahun depan kan sudah tidak bisa ikut walaupun masih kelas 6. Kenapa? Karena sudah di aturan itu sudah dapat medali, tidak bisa ikut lagi di tahun berikutnya. Oh gitu. Jadi mudah-mudahan dengan abangnya atau adik-adiknya yang ikut O2SN ke depannya, nggak usah lagi deh yang mikirkan yang kayak gini, tinggal jalan aja, mereka tinggal latihan. Kegiatannya biar pemerintah provinsi deh yang Memikirkan ya hal itu. ini. Atletnya Gitu, cukup fokus cukup. latihan. Tapi kalau kayak keadaan-keadaan kayak gini ya Pak, maksudnya ini kan bisa kayak membebani atlet. Anak-anak ini tahu nggak sih kayak gitu? Ya, ada yang sebagian tahu, ada yang enggak. Cuman ya
Kalau posisinya di tahun kemarin karena anak, ya saya juga mengejar ke sana ke sini walaupun mereka tidak ngadain. Saya macam mana caranya ya berangkat. Yang penting saya minta rekom aja. Oh, yang penting rekomendasi. Rekomendasi Tapi dari provinsi. itu pun gampang nggak dapetnya, apa sulit juga tuh? Iya, dengan berbagai alasan lah mereka. Ya, sayang banget ya. Iya. Itu juga gimana pun harusnya didukung karena ini sangat membanggakan nama provinsi sendiri ya, membawa nama daerah. Iya. Tapi sebelumnya yang SMK, tingkatan SMK ada yang dapat emas juga. oh iya. Iya, tingkat SMK itu Kak Selena dapat emas dan perunggu. Nah, boleh dong nanti Iya juga boleh dong, diundang nanti sini. kita setelahnya mengundang Kak Selena nih. Iya, Kak Itu Selena. juga satu klub sama Suarez? Tidak, Oh beda. beda klub, cuman anak Tanjung Pinang juga. Oh anak Tanjung Pinang, artinya sebenarnya banyak ya klub renang di kota Tanjung Pinang ini yang berprestasi. Begitu juga dengan atlet-atletnya. Suarez kalau misalnya di sekolah tuh sering gak sih diomongin sama teman-teman, itu Suarez loh yang kemarin ikut O2SN gitu? Enggak. Enggak. Tapi teman-teman tahu nggak kemarin Suarez tuh bawa nama provinsi loh, Provinsi Kepri, tingkat nasional lagi. Tahu. Oh tahu. Terus kalau dari pihak sekolah gimana reaksinya? Memberikan buket. Oh memberikan buket bunga ya. Oke, jadi dapat buket bunga sebagai apresiasi dari sekolah. Tapi Suarez kalau misalnya kayak lomba-lomba gitu, itu gimana sih yang penyemangat Suarez tuh apa? Bisa mendapatkan medali. Bisa mendapatkan medali. Jadi kalau misalnya sebelum lomba nih, itu tuh udah Suarez kayak pikirkan aku harus juara sekian gitu-gitu. Ya, awalnya harus bebas. Lihat waktu lawan ya kirain juara 3. Kayak gitu. Pernah nggak kayak ngerasa patah semangat gitu ngeliat wah ini lawannya sulit nih gitu. Karena kan tadi Papa cerita ternyata kalau lawannya itu belum tentu seumuran juga. Waktu Popda. Waktu Popda. Popdanya kemarin di mana Pak diadainnya? Di Batam. Oh di Batam. Cerita dong gimana tuh kemarin pas Popda? Pas Popda waktu sebelum turun udah lihat waktu lawan kayak udah susah lawannya. Udah susah lawannya. Tapi tetap dilawan. Tetap dilawan ya. Terus gimana kemarinnya hasil Popda Pak? Tanjung Pinang lumayan, walaupun tidak juara umum, kita dapat 10 medali emas. Wih, keren. Kita kalau renang ini saingannya sih Tanjung Pinang, Batam. Emasnya selalu bagi-bagi. Popda sebelumnya kita juara umum, di tahun ini, di tahun 2024, Batam lagi ambil. Oh, jadi saingannya Itu, Batam, Tanjung Batam. Pinang, Batam, Tanjung Pinang. Kalau Suarez, atlet renang yang paling Suarez suka siapa? Bang Gesit. Siapa? Bang Gesit. Oh, Nah, Bang Gesit itu nih cerita sedikit. Oh, Bang boleh Gesit- dong. Bang Gesit itu dulu juga atlet lumba-lumba. satu klub Satu sama Suarez. Mungkin yang memotivasi beliau ini dulu Bang Gesit ini kalau untuk Kepri mungkin ya termasuk yang sebetulnya udah lewat limit ponnya. Cuman sayang dulu karena kuotanya cuman satu dari klub lain yang mewakili. Jadi mungkin karena latihannya bareng-bareng. Kalau latihan bareng-bareng kan pasti dia paling kenceng. Oh, namanya aja udah gesit ya. Paling kenceng. Jadi mungkin ya saya juga nggak tahu nih awalnya dia bilang Bang Gesit, saya juga nggak tahu. Mungkin melihat latihan bareng dia kenceng ya termotivasi lah mungkin. Oh, jadi Baru kali ini dia mengutarakan kalau serius? Oh saya juga serius, nggak jadi tahu. sebelumnya nggak pernah cerita ke Papa kalau aku suka sama Bang Gesit loh, aku tuh termotivasi banget gitu, nggak pernah ya? Emang kalau dari Suarez sendiri kenapa suka sama Bang Gesit itu loh? Karena kenceng latihannya. Oh gitu, dijadikan idola ya Bang Gesit itu. Suarez emang kalau misalnya udah jadi atlet gitu tuh latihannya tuh gimana dong? Gimana sih? Latihannya kayak biasa-biasa aja. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat setiap hari. Oh, kalau Dia istirahat. Sabtu Minggunya istirahat. Nah, dalam waktu dekat Suarez ada mau pergi lomba kemana nih? Lombanya ada di sini. Lombanya ada di sini apa? L2SC. Apa Pak?
L2SC. Oh, L2SC itu lumba-lumba swimming club. ah, Jadi kita tiap tahun tuh emang sudah mengagendakan tiap tahun ini kita ada kejuaraan. mm-mm, Kejuaraan lokal lah. Kita yang se-Kepri lah. iya. Kalau misalnya Batam apa mau datang ya silahkan gitu kita Oh, welcome. oh dibuka gitu ya, Iya, terbuka untuk umum siapapun yang mau mendaftar. ya cuman ya niatan kita sebenarnya besar. Apa tuh? Kita pengen mau ngadain se-Sumatera atau nasional, cuman kendalanya kita di ibu kota provinsi Kepulauan Riau kita belum memiliki kolam yang standar. Pak, cerita dong terkait lumba-lumba swimming club karena ini kan menjadi salah satu wadah ya untuk anak-anak Tanjung Pinang khususnya. Itu Bapak sendiri salah satu pengurus? Ya kebetulan saya ketuanya. Ah, kebetulan ketuanya kalau gitu. Kita langsung mau nanya-nanya nih, lumba-lumba swimming club itu adanya dari tahun berapa tuh, Pak? eh Ya 13 tahun yang lalu. 13 Berarti tahun yang lalu. 2000 2011. 2011. Mungkin lebih ya. Karena saya masuknya 2000 berapa sebelum saya masuk aja udah ada gitu. Iya. Terus kalau untuk latihannya tadi sendiri di daerah Busana itu ya, Pak ya? Iya. Untuk saat ini ada berapa jumlah anggotanya? Kita dari yang latihan itu ada sekitar 80. 80 anak saat ini. 80 anak dengan pelatih ada 5. Pelatih ada 5 dan 80 anak. Itu rentang usia dari berapa? Dari umur 5 mungkin sudah ada 5 yang baru belajar. Kemudian sampailah sekarang yang paling besar itu ke SMA lah kelas 2, Oh, kelas ada 3. SMA juga ya. Nah, saat ini kan ternyata memang bicara soal cita-cita dari lumba-lumba swimming club yang ingin mengadakan lomba se-Sumatera bahkan ya. Nah, tapi ternyata kolam renangnya juga nggak standar. Itu gimana tuh? Boleh nggak ceritain? Ya kita punya cita-cita emang bikin se-Sumatera cuman ya emang tidak bisa karena Tanjung Pinang sendiri ibu kota provinsi belum punya kolam yang standar. Ya nantilah pelan-pelan macam mana kita berkoordinasi sama pemerintah daerah maupun provinsi, Pemko maupun provinsi, ya mudah-mudahan kita dapatlah punya kolam satu. Emang kok ya ketahuan nih nggak tahu nih. Kolam renang standar tuh gimana sih Pak kalau untuk atlet latihan biasanya? Ya maksudnya standar untuk tanding itu ya kan emang pas 50 meter. Oh, gitu. Kalau di Tanjung Pinang ini kan punya dendang ria ya. Dendang ria itu kurang 15 cm aja katanya. Jadi kalau kita ngadain di luar, orang luar datang itu, emang sih orang luar datang nggak tahu. Cuman kan dengan kondisi kolam kita sekarang seperti ini, hampir tidak terurus ya. Hampir tidak terurus. Sangat disayangkan gitu. Sangat disayangkan ya tentunya. Nah, kalau Suarez nih dengan hari ini udah punya prestasi yang luar biasa, kedepannya juga pengen masuk PON ya, ikut lomba dalam PON, semoga tercapai ya Suarez. Nah, tapi kalau boleh tahu cita-citanya ntar kalau udah gede mau jadi apa? TNI Angkatan 6. Wih, curang. Ntar renangnya udah nggak les lagi. Pengen jadi TNI. Oke, amin. Semoga terkabul ya, Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri apa nih harapan untuk Suarez dan juga sebagai ketua dari klub lumba-lumba swimming gitu, Pak? Ya, kalau saya, kalau untuk Suarez, ya tadi mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya. Amin. Saya tidak menargetkan beliau sebenarnya tidak di O2SN saja. Kalau bisa lebih, ya tadi yang dia inginkan, kalau bisa PON. ikut PON, ya mudah-mudahan, kan masih panjang nih, baru umur 12. Kalau ikut PON itu kan bisa 20, 21, 22. Ya mudah-mudahan umur-umur 17, 18 beliau sudah bisa ikut. Amin, 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 amin. Karena sekarang aja posisi 12 tahun, kalau dia benar-benar tetap giat latihan 12 tahun berarti kan dia sudah bisa ya membayang-bayangi abang-abangnya lah yang di atas. Ya kalau dia terus giat ya, kalau olahraga terukur ini tidak akan bisa bohong.
karena limitnya selalu tercatat. Jadi kalau 1-2 hari dia tidak latihan, limitnya juga akan menurun. Ya, jadi kalau olahraga terukur ini ya siapa yang rajin lah, siapa yang rajin latihan. Siapa yang konsisten ya Pak, Ya, siapa yang konsisten. disiplin. Disiplin. Kalau nggak disiplin dari pola latihan, pola makan, pola tidur, ya selesai. Oke, Pak mungkin boleh juga nih bagiin tips ke orang tua di luaran sana yang mau anaknya menjadi seorang atlet olahraga, apa sih tipsnya? eh Kalau mau berprestasi tentunya harus ada segitiga. Segitiga apa ya? Antara anak, orang tua dan pelatih. Anak ya bakat ya. Kalau orang tua tentu orang tua mendukung dalam pola makannya, pola tidurnya, itu tentu orang tua juga harus ikut campur dalam itu. Nah, kalau pelatih tentu memberikan program latihannya bagus apa. Nah, segitiga ini harus sinkron. Kalau tidak sinkron sama sekali, ya sama saja. Kalau satu gagal anaknya nggak mau, tentu pasti gagal. Jadi butuh kerjasama antara anak, Orang orang tua, tua dan dan juga pelatih. pelatih itu adalah kunci untuk membangun semangat anak dan pada akhirnya bisa Bersukses. berprestasi ya. Nah. Kayak Suarez. Oke, makasih banyak Suarez dan juga Pak Bambang udah nyediain waktu buat hari ini ngobrol-ngobrol. Semoga kedepannya Suarez sukses selalu. Terus juga kita tunggu nih kabar Suarez bisa ikut PON. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima Ya, kasih sama-sama. banyak.